Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang hebat dan kuat. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak doakan semoga kalian selalu diberi kesehatan. Baik anak-anakku, sebelum masuk ke materi hari ini, Bapak mengingatkan kembali mengenai protokol kesehatan di situasi sekarang ini, yaitu kita harus selalu menjaga imun kita dengan cara selalu berolahraga, yang kedua mengatur pola makan, dan yang ketiga melaksanakan aturan dari pemerintah, yaitu himbauan melaksanakan 3M. Yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga mengatur jarak. Anak-anakku, minggu yang lalu kita sudah mempelajari materi gerak berirama. Nah, untuk hari ini pertemuan yang ke-8 akan mempelajari aktivitas air, salah satunya pengenalan aturan berada di kolam renang. Sebelum melaksanakan pelajaran PJOK hari ini, kalian diharapkan yang pertama mandi dan sarapan terlebih dahulu agar mengikuti PJJ olahraga hari ini penuh energik. Dan yang kedua, gunakan pakaian olahraga, dikarenakan setelah teori aktivitas air, kalian diharapkan untuk melakukan praktek kebugaran yang bertujuannya untuk memelihara imun kalian. Baik anak-anakku yang Bapak cintai, sebelum masuk ke materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita memasuki materi hari ini, yaitu aktivitas air, salah satunya mengenal aturan-aturan saat berada di kolam renang. Yang pertama, aturan yang pertama yaitu memakai pakaian renang. Ada yang tahu alasannya kenapa kita harus memakai pakaian renang? Ayo, ada yang tahu tidak? Nah, Bapak jelaskan hari ini ya. Alasannya yang utama yaitu menggunakan pakaian renang saat berenang adalah faktor kenyamanan kita dalam bergerak saat berenang. Pakaian yang terbuat dari katun maupun kapas akan menyerap lebih banyak air sehingga akan terasa berat saat digunakan untuk berenang. Nah, ketika kalian mengenakan pakaian khusus berenang, kalian akan bisa bergerak dengan bebas karena bahan-bahan pembuat pakaian renang tidak menyerap air dan tidak terasa berat saat digunakan untuk berenang. Saat mengenakan pakaian berbahan katun maupun kapas untuk berenang, baju yang kita kenakan juga akan menempel di tubuh dan membatasi pergerakan tubuh. Itu alasan-alasannya kita wajib memakai pakaian renang. Yang kedua, jangan malu untuk memakai pelampung. Dikarenakan pelampung itu bagus untuk membantu kalian dalam proses latihan renang. Yang ketiga, dilarang makan sambil berenang. Ada yang tahu alasannya kenapa dilarang sambil makan? Ada yang tahu tidak? Oke, Bapak jelaskan lagi. Dilarang berenang sambil memakan, alasannya karena pada saat seseorang berenang sambil mengunyah makanan dalam mulutnya, teknik pernapasan bisa jadi kacau. Kemungkinan terburuk yang bisa terjadi adalah tersedak, itu yang lebih parah, atau kesulitan bernapas, ya, lebih parah lagi. Jika tidak segera diberi pertolongan, hal ini dapat
berujung fatal dan menyebabkan kematian. Nah, itu makanya dilarang ya, kita sambil makan ya ketika berenang. Dan tentunya akan mengotori kolam renang. Yang keempat, dilarang berlari di tepi kolam atau di pinggir kolam. Kenapa alasannya? Ada yang tahu? Alasannya Bapak jelaskan yang pertama. Yang pertama adalah berbahaya karena licin sehingga akan mudah terpleset dan jatuh. Yang kedua, jika jatuh dan menimpa orang yang berenang di sisi kolam akan mengakibatkan cedera bagi kedua pihak. Yang ketiga, jika terpleset, air di sisi kolam akan mengenai pengguna kolam yang kebetulan berada di pinggir kolam. Hal ini akan menimbulkan ketidaknyamanan. Yang kelima, dilarang bercanda atau salah satunya mendorong teman di tepi kolam. Alasannya ialah sudah jelas akan mengakibatkan fatal, berisiko terhadap temannya mengalami cedera. Yang keenam, dilarang berenang sendirian agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, terutama bagi anak-anak yang masih belajar renang. Jadi diharapkan selalu didampingi dengan orang yang sudah mahir berenang. Yang ketujuh, dilarang terjun di kolam dangkal. Hal ini akan mengakibatkan cedera bagi diri sendiri. Berikutnya ada beberapa simbol di kolam renang biar kalian bisa mengenal, bisa tahu ya. Yang pertama, tanda kedalaman air. Yang kedua, dilarang mendorong. Yang ketiga, dilarang terjun di kolam dangkal. Yang keempat, dilarang berenang sendirian. Yang terakhir, dilarang berlari di tepi kolam. Baik anak-anakku, setelah mempelajari teori mengenai aktivitas air, salah satunya ialah pengenalan aturan berada di kolam renang. Berikutnya, agar kebugaran kita tetap terjaga, marilah kita mempraktekkan cuplikan senam di video ini.
Bagaimana gerakan senamnya? Mudah kan? Nah, nanti kalian di rumah gerakannya diulang-ulang ya, agar kalian hafal gerakannya. Baik, untuk materi PJOK hari ini cukup sekian ya. Bapak ingatkan kembali untuk menjaga protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Sampai berjumpa kembali di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.